temukan. Kalau saudara bisa, wah luar biasa. Hari Sabtu minggu yang lalu, pertama kali kami ketemu Ibu Juliana ada di Washington. Ada satu kata yang saya masih ingat. Asal saja saya bisa buat sesuatu untuk Papua. Lalu Bu Juliana berbicara supaya saya kontak anaknya di Jakarta. Karena hatinya ternyata ada di Papua. Nah, asal saja buat kita apa? Tahun 2007 yang lalu, 2007 ya, tante titip suruh cari teman tante guru itu. Nah, saya dapat tugas berat nih. Suruh cari guru, tapi di mana? Ternyata bisa dapat. Ternyata tante punya hati yang luar biasa cari teman. Hebat sekali. Papua itu besar. 4 kalinya Pulau Jawa, suruh cari satu orang. Ya nggak tahu alamat di mana, cuma tahu nama. Hebat, tapi bisa ketemu. Tahun 70-an kami sama-sama satu daerah. Di daerah Kalibutu, Surabaya sana. Waktu tante masih ngajar di SD Pir. Ngaji tante ya? Oh, Semea? Iya. Pakai satelit. Luar biasa. Punya satu tujuan dalam hidup ini. Saya ulangi lagi. Tanyakan saudara. Asal saja apa dalam hidup kita. Tapi bukan ini yang menjadi rahasia Paulus bisa tahan dalam semuanya itu. Ayat 22. Saya mau bacakan ayat 22. Ini ternyata kuncinya. Ayat 22. Udah. Tetapi kapan? Sekarang. Berarti setiap hari. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan siapa? Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Lihat ini. Yang dinyatakan apa? Bahwa apa dan apa? Bukan hotel dan restoran, tapi penjara dan sengsara menunggu aku. Gila nggak ini orang? Dia tahu Roh Kudus menyatakan apa dalam perjalanan hidupnya. Hanya penderitaan dan kesengsaraan menunggu dia. Dan dia tetap pergi. Pernah saudara pikir kira-kira Paulus bisa mengelak nggak? Bisa. Karena Papa kita nggak pernah paksa orang kok. Bisa dia mengelak. Maka itu kuncinya adalah di ayat 22 sebagai tawanan roh. Catat ini. Ada banyak hal yang bisa menawan hidup kita. Sebagian besar manusia itu ditawan oleh uang. Betul enggak? Uang yang menawan. Nah, kata menjadi tawanan itu artinya siapa yang ngontrol kamu, siapa yang menuntun kamu, itu artinya tawanan. Nah, mari kita tanyakan. Siapa yang ngontrol hidup kita? Kemarahan, dendam, percabulan, uang, macam-macam. Masing-masing kita pasti beda. Siapa yang menawan hidup kita? Tapi Paulus jelas. Dia sebagai tawanan roh. Roh Kudus yang menentukan dari kota ke kota apa yang dia alami. Ini menarik sekali, saudara. Saya ulangi lagi, maka itu penting dalam hidup kekristenan kita. Kita terus menanyakan. Siapa Yesus buat kita? Asal saja apa dalam hidup ini. Walaupun tahu yang ditentukan Roh Kudus adalah kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, penjara dan sebagainya. Tapi Paulus tetap jalan. Karena dia tahu dia itu milik siapa. Saudara belajar dari hidup Paulus, kita akan kagum dari saudara kita yang satu ini. Hebat sekali. Kisah Rasul 27. Kisah Rasul 27. Kita melihat. Ayat 1. Kisah 27 ayat 1. Paulus kemana? Ke Itali. Turis? Cepat jawab. Turis atau bukan? Bukan turis ini. Narapidana, dia itu kriminal. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia. Wih, dengar kata Italia keren. Ayo shopping yuk. Itu bukan. Dia narapidana ini. Dia kriminal. Dia tawanan, saudara. Ya. Ternyata masalah terjadi. Mulai 14. Ada kata apa? Judulnya apa? 14 judulnya apa? Kapal terkandas. Mereka mengalami masalah hebat. Ayat 18 saya baca. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Kalau alat kapal dibuang sudah nggak punya navigasi, nggak punya apa-apa. Setelah beberapa hari lamanya
Baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Lihat mulai 21. Inilah Kristen yang Tuhan kehendaki, punya determination yang teguh, gak gampang goyah, punya konsistensi yang hebat dalam hidupnya. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, maka berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka. Ingat, ini kapal tahanan, jadi pasti ada nakoda kapal, kaptennya, betul tidak? Kedua, pasti ada seorang jenderal yang membawa tawanan. Ini tawanan politik loh saudara, bukan sekedar nyolong ayam atau apa, enggak, ini tahanan politik. Jadi ada perwira ikut di situ. Nah, kalau sampai dikatakan berdirilah Paulus, berarti nakoda dan jenderalnya keok semua, KO semua, kena ombak itu. Dengan kata lain, Paulus jadi nakoda. Hebat tidak? Narapidana ini. Buat dia bukan posisi narapidana yang penting, tapi katakan temukan betapa hebat cara dia hidup dengan Bapa di surga. Berdirilah Paulus dan berkata, lihat ini, nakoda aja nggak bisa ngomong, jenderalnya pun nggak bisa ngomong, nggak tahu mau apa. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, kata ini aja sudah merupakan hal yang kita perlu tanyakan. Nasihat siapa kamu? Loh, betul nggak? Kan ini juga narapidana, kriminal. Nasihati para pemimpin, termasuk nakoda, termasuk jenderal itu. Seandainya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari pulau Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini dia ngapain lagi? Nah, garis bawahi, darah di pabrik-pabrik saudara kerja, di tempat-tempat yang sulit saudara kerja, ada begitu banyak orang putus asa, ada begitu banyak orang ketakutan, ada begitu banyak orang gak punya harapan ke depan. Jadilah seperti Paulus, berdirilah di hadapan mereka dan sampaikan nasihat firman Tuhan. Inilah kekristenan yang Tuhan cari sekarang. Betul? Ini pun ku nasihati, supaya kamu tetap bertabah hati. Kita akan menemukan apa modal Paulus memberi nasihat. Harus punya. Apa kekuatannya? Dasar apa yang dia pakai? Supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu, ini hebat jaminannya, insuran yang luar biasa, tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Apa yang dijadikan alasan orang-orang itu bisa mendengar perkataan dia yang bukan nakoda, bukan jenderal? Lihat ayat 23. Karena kapan? Tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah. Nah, ini dia kuncinya. Sebagai apanya? Miliknya. Paulus yakin bahwa dia adalah milik Bapa di surga, dan sebagai pemilik, Bapa mengutus malaikatnya berdiri di sisiku, dan ia berkata, coba renungkan secara logika, mana mereka mau dengar malaikat apa? Tapi ada wibawa firman yang Paulus miliki, karena konsistensi dan determination dia punya dalam hidupnya. Teguh, dia nggak goyah dalam badai seperti itu, saudara. Begini firman yang datang dari Tuhan. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, sampai ke Roma maksudnya. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka berapa orang? Semua orang yang ada di kapal, yang ada bersama-sama kamu dengan engkau di kapal ini, akan selamat karena Paulus, karena engkau. Saudara, di pabrik kerja berapa ribu orang misalnya, maka semua orang di pabrik itu akan selamat gara-gara saudara di situ. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita benar, jangan cuma mereka tahu kita Kristen karena kalau kita makan sembahyang. Itu bukan tanda kekristenan kalau kita makan berdoa dulu. Bukan tanda juga ada salib di kalung kita, di kuping kita. Bukan. Tapi yang mereka lihat bagaimana kelakuan kita. Bukan tanda-tanda yang di luar. Tidak. Maka itu penting sekali dengan wibawa surga. Saudara menerima perintah apa dari Tuhan?
sampaikan pada orang-orang itu. Ini sebagai insurans yang luar biasa. Tadi